Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Orang kecewa, orang dendam, akar pahit, itu paling mudah kena guna-guna. Paling mudah kena ilmu santet. Jelas dah? Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. Sebenarnya kalau engkau kecewa, dendam, akar pahit, yang rugi engkau. Kenapa? Yang membuat engkau kecewa, tambah gemuk, engkau cepat mati. Betul? Ini semua pengampunan. Ini semua pengampunan. Kunci pemulihan. Makanya rahasia kelemahan ilmu guna-guna adalah pada waktu seseorang mengampuni, tidak ada dendam dan tidak ada kecewa, kekuatan itu netral, tidak berfungsi. Nah, jadi ingat saudara, orang yang hatinya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kecewa, sekalipun dikirim ilmu santet hebat apapun, tidak bisa kena. Karena tidak satu unsur. Jelas? Jelas? Tidak apa saudara? Tidak satu karena semua ilmu hitam harus ada min plus dan satu unsur. Nah, tanpa dendam, tanpa kecewa, tanpa akar pahit, tidak bisa dikirim. Karena itu adalah sebelum saya bertobat namanya hukum alam, garis takdir. Nah, setelah saya bertobat saya baru mengerti hukum apa? Kasih, pengampunan. Ingat, keluarga harmonis tidak bisa terkena ilmu hitam. Yang bisa terkena ilmu hitam adalah dari keluarga broken home. Suami istri ribut terus, orang tua anak ribut terus. Itu paling mudah kena ilmu hitam. Kalau suami istri saling mencintai, saling mengampuni, yang disebut namanya kekuatan cinta, itu tidak bisa dikirim ilmu hitam. Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Amin. Nah, yang ketiga, pengampunan dan kekuatan cinta. Apa saudara?
Makanya pada waktu sebelum saya bertobat, saya punya ilmu kebal sehebat apapun. Tetapi yang bisa motong rambut saya adalah ibu yang melahirkan. Kenapa? Karena ibulah yang mencintai saya, sehingga bisa memutuskan kekuatan mistik itu. Rambutnya dipotong bisa. Orang sekebal sehebat apapun akan terkena titik kelemahannya, akan dikirim langsung geledak mati, ditembak pasti tembus, dibacok pasti tembus. Pada waktu orang yang terdekat, artinya orang yang paling disayangi atau orang yang menyayangi memberitahu, selesai. Itu sebenarnya adalah kekuatan cinta. Maka disebut tidak ada kejahatan dan tidak ada ilmu yang sempurna. Engkau dikirim ilmu hitam oleh si A, engkau mengampuni dia, engkau tidak sakit hati, engkau mengasihi dia, balik itu saudara. Karena apa? Ada kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Cinta. Makanya semua orang yang terkena ilmu hitam rata-rata dari keluarga broken home. Yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Yang jadi pertanyaan, apa hubungan pelit dengan ilmu hitam? Betul? Ini rahasia kuncinya. Semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, baik dukun aliran hitam, baik dukun aliran putih, waktu ada kiriman ilmu hitam, langkah pertama dukun manapun juga untuk menyelamatkan pasiennya adalah bancaan selamatan. Supaya anak-anak kecil makan, orang-orang miskin makan. Dan terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jelas? Jelas? Nah, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Tabur tuai. Bedanya kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai berlaku bagi semua orang. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memutangi Tuhan. Dan hukum itu berlaku, maka disebut takem, garis hukum alam. Makanya orang yang pelit itu paling kena, paling mudah. Semua penangkal penolak bala, coba perhatiin, semua aliran apapun, langkah pertama motong kambing, motong ayam, dimakan rame-rame. Betul? Supaya orang-orang miskin makan. Terjadilah hukum takdir, tabur tuai. Suatu kali saya diajar nenek saya ilmu babi ngepet. Itu pantangannya ketemu orang Manado. Kenapa? Jadi rica-rica. Nah, waktu itu saya masih ingat. Ini pakai minyak teplok, tintir dari minyak tanah tuh. Kalau apinya goyang-goyang itu bahaya. Tenang, aman. Begitu aman, sampai kain hitam. Tek, nguk. Nah, di rumah orang kaya, di situ ada selokan air. Sedot, uang emas cek kesedot semua. Langsung buka, kain hitamnya berubah lagi. Saya tidak mau ngerampok yang kecil-kecil, tak balikin semua. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ngerampok bank? Sekalian, apinya tenang. Nguk. Nah, ada bank namanya Bank BRI, Bank Rakyat Indo. Nah, karena saya mau nyoba. Ini habis rumahnya orang, sekarang nyoba bank gitu udah lah. Tak sedot, mental. Gagal bobol bank BRI. Gagal. Nguk, balik ke rumah. Saya buka baju lagi, kain hitamnya. Kakek,
kemarin saya berhasil bobol rumah sana, ini saya bobol bank kok enggak bisa toh. Kakek saya ketawa cekikian. Dari Adam Hawa sampai kamu, enggak ada tuyul babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Nah setelah itu kakek saya guyu kekelen, dia ngomong gini, tahu enggak? Bank tidak bisa dibobol babi ngepet dan tuyul sampai tuyulin jengking. Loh kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan murah hati kumpul jadi satu. Nggak bisa. Safety box-nya orang pelit, safety box-nya orang sosial kumpul jadi satu. Oh, yang bisa dikerjain tanah kuburan, mantra bumi sapitu itu untuk orang-orang pelit, orang-orang kikir, orang-orang sombong baru bisa dikerjain. Tapi kalau orangnya itu murah hati, suka nolong-nolong, jangan coba-coba mbok kirim. Apa? Kowe ngirim bangkrut, sing bangkrut kowe dhewe. Senjata makan tuan. Ilmu hitam kalau gagal senjata makan tuan. Makanya ada namanya weton. Kenapa harus weton? Karena dipercaya di mana ia lahir itu titik kematian. Makanya orang yang punya ilmu gaib itu pantang untuk memberitahu wetonnya. Tapi kalau kita orang Kristen tidak ada pengaruh. Semua yang dijadikan Tuhan semua hari itu baik. Kristen tidak ada pengaruh. Semua yang dijadikan Tuhan semua hari itu baik. Amin. Jadi ingat. Nah makanya saudara, orang kalau pelit paling mudah kena. Yang rata-rata kena itu orang pelit semua. Itu garis takdir. Saudara. Makanya yang bisa kena kekuatan gaib, kekuatan mistik, itu hanya orang-orang pelit. Coba orang yang suka nolong, suka memberi, sejago dukun apapun, suruh nyoba, tidak mungkin bisa. Sejago apapun. Maka ada istilah, Tuhan tidak pernah tidur. Ada suatu garis di sini yang digariskan. Jadi ini berlaku bagi semua umat manusia. Jelas? Jelas? Bedanya kalau kita orang Kristen, yaitu yang kelima, ada Roh Kudus, ada terang yang menyinari kegelapan, ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi ingat, kalau engkau tidak mau kena ilmu hitam, mulai hari ini engkau harus ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Nah, saya bukannya dikasih tahu Pak Pendeta, enggak dikasih tahu. Kenapa? Ini bukti adalah kalau saudara enggak percaya, coba aja. Orang yang suka nolong, suka memberi, kau ngirim sejago tukang santet pasti gagal. Sing nyantet sing mati dewi. Karena itu ada garisnya di situ. Maka disebut pakem. Artinya pakem itu apa? Suatu garis yang tidak boleh dilawan, tidak boleh dilangkai. Seorang dukun hebat apapun, kalau dia ngelangkai garis itu, senjata makan tuan. Dia bikin mati sendiri. Makanya kalau ada orang kena ilmu santet, langkah seorang dukun yang pertama adalah satu, bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Supaya ada hukum takdir di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Ingat, iblis, setan tahu Alkitab. Bahkan lebih hafal daripada pendeta. Betul? Betul? Dia tahu itu. Makanya dukun itu gunakan itu. Itu langkahnya. Yang kelima, kalau kita hidup dalam Tuhan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar, terang yang menyinari kegel, dan ada jaminan keselamatan. Nah, saudara, saya masih ingat pada waktu ayah saya sebelum meninggal. Makanya saya kasih tahu, Firdaus itu ada. Surga dan Firdaus itu beda. Firdaus adalah bagian dari surga.
Surga saat ini tidak ada orang mati. Yang ada adalah malaikat dan Tuhan. Tapi Firdaus tempat orang-orang yang mati dalam Tuhan untuk menunggu hari pembagian mahkota. Suatu kali Tuhan bicara sama saya, Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Itu 2 minggu sebelum ayah saya meninggal. Saya ngomong sama adik saya Yohan, Han, kita akan delingan Karanganyar untuk cari tanah kuburan. Untuk siapa Daud? Untuk papa. Papa memang mati toh? Yo. Papa saya sehat, enggak sakit. Begitu, saya ke rumah papa saya. Pak, Daud, kamu kemana? Cari tanah kuburan. Untuk siapa, Pak? Untuk papa. Loh, aku memang mati toh Daud? Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Dia maki-maki pembantu, maki-maki mama saya, semua dimaki-maki. Maka disebut babah kresek, selalu kresek bunyi terus. Ngomel, terus itu kebun binatang semua. Tapi hari itu langsung berubah. Baik-baikin mama saya, baik-baikin pembantu. Pajak motor, pajak-pajak dibayarin semua. Setelah itu dia setrika bajunya dia semua dan menyiapkan makanan untuk mama saya dan pembantu-pembantu untuk siapin semua. Dan itu nyetrika baju yang mau dipakai untuk penguburannya dia. Dan apa yang terjadi? Waktu saya khotbah di Jakarta. Saya ke Surabaya. Waktu itu untuk khotbah di tempatnya Pak Irman Santoso. Saya dijemput Pak Bambang, jemaatnya Pak Irman. Begitu saya tiba bandara Surabaya, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Hari ini ayahmu kupanggil pulang. Batasnya jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, engkau beritahu keluarga dan engkau boleh berdoa. Dan beritahu teman-temanmu. Hah? Saya ngomong sama Pak Bambang, Bambang, ada apa nih? Ayah saya mau meninggal, nanti ngelayat datang ya. Dia gini. Loh, Pak Daud, papamu sakit tak? Enggak. Saya telepon mama saya. Mah, mama di mana? Ini sama papa baru makan bakso. Jadi papa saya tuh makan bakso, saudara. Mah, ada apa? Ini malam ini batasnya jam 10, papa mau dipanggil Tuhan. Hah? Apa Daud mati? Iya. Jadi dia, mama saya, papa saya makan bakso, mama saya gini. Hah? Bentar lagi mati. Adik saya, kakak saya tak telepon semua. Teman-teman tak telepon semua. Jadi sebelum ini dipanggil tak telepon semua. Nanti datang ya. Ini batasnya jam 10 sebabnya. Nah. Sehat. Dan apa yang terjadi? Hanya mencret aja. Pagi saya itu pergi sama makan bakso. Mama saya jam 8 malam serangan jantung. Dek. Jam 9 saya doa, Tuhan beri aku kesempatan untuk terakhir kalinya aku melihat papa saya. Tuhan tidak jawab. Karena apa? Saya ingin, kan waktu jam 9 ke Solo, wah enggak cukup. Saya doa lagi, Tuhan beri waktu. Saya telepon, papa gimana? Di ruang ICU ini. Jam 9.30 malam saya berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Waktu saya berkata menyembah jam 9.30 malam saya doa menyembah Tuhan, Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Yes. Itu seperti tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya di Surabaya, saya bisa ngelihat papa saya sendiri. Dipegang sininya semua. Dan dalam tubuhnya keluar cahaya. Naik ke atas.
ada pintu. Pintunya terbuka. Pintunya emas, bukan aluminium. Emas. Des, buka. Langsung ditok. Tok. 69 tahun. Bukan di sini, tapi di pintunya. Baru saya ngerti. Yang dihitung di Firdaus beda dengan di KTP. Kalau KTP kan lahir, betul? Tetapi itu dihitung sejak dalam kandungan. Waktu sel telur, sel sperma ketemu, itu disebut hari pertama. Makanya kalau orang aborsi, menggugurkan kandungan, itu adalah pembunuhan. Karena apa? Karena sejak dalam kandungan sudah dihitung kehidupan. Tok, 69 tahun. Langsung papa saya masuk, berubah jadi muda. Jadi nanti kita di Firdaus semua berubah jadi muda-muda. Langsung jubahnya putih. Nah, di situ dijemput hamba Tuhan namanya Stefanus Pinky yang meninggal berapa bulan sebelumnya. Langsung gini, "Kojang Pak, kita ketemu lagi di sini." Berarti kita nanti di Firdaus saling mengenal. Saling apa, saudara? Saling apa? Kojang Pak ada di sini, kita ketemu lagi. Haleluya. Kayak gitu. Dan papa saya ikut, saya lihat banyak sekali jumlahnya di Firdaus itu. Kalau di gereja kan gini, ada yang gini sambil ngantuk. Sana enggak adalah, sana tuh penyembahnya beda. Gini adalah, yang disebut segenap hati, segenap jiwa, searah semua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Kok enak di situ gitu lah. Papa saya gini, aku ada di sini ya. Gitu. Tuhan bicara, belum waktunya. Dan Tuhan beritahu satu rahasia, yaitu tentang mahkota. Tapi saya hanya diberitahu tentang rahasia 2 mahkota. Mahkota yang pertama adalah mahkota kemuliaan. Apa saudara? Mahkota apa? Mahkota kemuliaan itu adalah mahkota utama. Jadi kalau orang yang percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir. Itu mahkota nomor 1. Dan pemberitaan Injil. Injil itu diberitakan, orang itu percaya atau tidak. Itu juga bagian dari mahkota kemuliaan. Jelas? 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 Nah, termasuk saya bertobat dalam pelayanan Pendeta Gilbert. Dalam pelayanan saya banyak yang bertobat. Itu bagian saya, Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu dari sana adalah. Jelas? Buah-buah. Jadi buah penginjilan itulah. Nah, terusan biayai anak sekolah Alkitab, misi penginjilan. Memberitakan Injil. Itu biayai anak sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan dan dia memberitakan Injil. Itu adalah mahkota nomor 1. Karena penginjilan adalah perintah Yesus Kristus langsung. Ngomong sebelahnya, beritakan Injil. Jelas? Dan yang kedua, mahkota kehidupan. Apa saudara? Mahkota kehidupan itu adalah buah-buah pertobatan.
ngelayani gereja, terima tamu, jenguk orang-orang sakit, bantuan sosial, bangun gereja, pembangunan gedung, itu adalah mahkota nomor 2. Jadi mahkota nomor 1 adalah penginjilan. Makanya saudara, saya beritahu, dimanapun engkau tempat, beritakan Injil. Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian.